Halo teman-teman bahas saham, kembali lagi dengan channel ini. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas saham Soci. Saham ini juga merupakan saham yang menarik menurut pendapat saya pribadi, karena yang pertama, secara umum di sini terlihat harga emiten ini terus mengalami penurunan semenjak dia IPO, dan sekarang terlihat adanya konsolidasi dari tahun 2021 sampai dengan periode sekarang terlihat masih terkonsolidasi. Nah, apakah memang penurunan ini mencerminkan performa ataupun kinerja dari laporan keuangannya? Langsung saja kita akan coba membahas dari yang pertama, dari fundamentalnya. Nah, emiten ini sampai dengan kuartal ketiga sudah mengeluarkan laporan, di mana pada tahun 2023 kuartal ketiga dia sudah mencatatkan laba bersih sebesar 127 miliar dirupiahkan, teman-teman. Angka ini terlihat meningkat sebenarnya dari periode sebelumnya, yaitu sudah mengalami peningkatan 31%. Nah, hal-hal apa saja? Langsung saja seperti biasa langsung ke laporan keuangannya. Untuk emiten ini, tahun 2023 itu sampai dengan kuartal ketiga sudah mencatatkan pendapatan neto sebesar 126 juta apabila dikonversikan ke dolar, teman-teman. Nah, tetapi hal yang cukup mengejutkan di sini untuk beban pokok pendapatannya, dia ternyata mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 73 juta dolar ternyata meningkat menjadi 95 juta dolar. Nah, ini yang menjadi penyebab kenapa untuk laba brutonya sendiri saja sudah menurun dari periode tahun 2022, yaitu mencapai 30 juta dolar. Pertama perlu kita perhatikan secara signifikan yaitu di beban pokok pendapatannya, di mana dia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian dari beban usahanya juga terjadi peningkatan sebesar 2 juta dolar, sehingga di sini terlihat laba usahanya sebenarnya per kuartal, dari kuartal yang sama di tahun 2022 itu dia menurun dari 25 juta menjadi 21 juta dolar. Nah, apabila kita lihat dari laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induknya, dia sebenarnya tidak berbeda jauh dari tahun 2022, teman-teman, di periode yang sama. Terjadi penurunan hanya sebesar 400 ribu dolar Amerika Serikat, teman-teman. Tapi hal ini menjadi poin menarik untuk emiten ini karena dari sisi performa, dari pendapatan netonya dia mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu 26 juta dolar, teman-teman. Nah, ini yang membuat kenapa saya merasa emiten ini masih punya potensi untuk meningkatkan performanya ke depan, walaupun memang tadi dari beban pokok pendapatannya dia meningkat, tetapi dari sisi pendapatan atau core bisnisnya, yaitu emiten ini bergerak di bidang transportasi yang berhubungan dengan oil dan gas, tentunya ini akan memberikan harapan yang cukup bagus ke depannya, apalagi karena emiten ini belum mengeluarkan laporan kuartal terakhirnya. Nah, perlu kita ketahui untuk tahun 2022 sendiri, di kuartal terakhir emiten ini mencatatkan penurunan laba, teman-teman, karena dia di kuartal terakhir merugi. Nah, apakah nanti di kuartal terakhir di tahun 2023 dia mengalami hal yang sama, yaitu mengalami kerugian? Kita akan lihat sama-sama. Tetapi yang jelas sampai dengan posisi sekarang, emiten ini menurut saya itu cukup bagus karena dia sudah meningkatkan pendapatannya dari core bisnisnya, yaitu dari 105 juta dolar meningkat menjadi 126 juta dolar. Baik, kemudian kita lanjut ke bagian ekuitasnya. Di sini ekuitasnya mencapai 5,915 triliun rupiah. Ini juga mengalami peningkatan dari periode sebelumnya yang mencapai 5,6. Tercatat adanya peningkatan sebesar 5%, teman-teman. Untuk emiten ini memang secara historis, rata-rata ekuitasnya itu meningkat sebesar 5%. Jadi tentu saja peningkatan 5% di tahun 2023 ini cukup menarik, cukup bagus, dan bisa saja terjadi peningkatan yang lebih tinggi lagi sampai dengan kuartal keempat. Nah, dari data ekuitas dan laba bersih tadi,
di sini tercatat EPS-nya itu mencapai angka 24 apabila disetahunkan. Nah, ini yang hal yang menjadi alasan kenapa saya katakan emiten ini sudah memiliki potensi untuk yang sangat bagus ke depannya. Dilanjutkan ke sisi utang. Untuk utangnya ini terlihat termaintain dengan baik ya teman-teman. Karena dari periode sebelumnya dia mengalami penurunan. Di sini 3,8 triliun, ternyata menurun menjadi 3,558. Untuk lebih jelasnya kita lihat di grafik berikut. Utangnya ini memang secara umum dari tahun 2018 itu terjadi penurunan, dan ini merupakan hal yang cukup bagus menurut saya dari emiten ini karena dia bisa meminimalisir jumlah utangnya untuk melakukan ekspansi ataupun sebaliknya. Untuk penambahan kasnya sampai dengan kuartal ketiga dia mengalami minus, dan posisi kas pada akhir periode kuartal ketiga itu mencapai 596 miliar rupiah. Nah, ini untuk DER-nya. Tadi saya katakan ini sangat bagus, 0,6, hanya kurang lebih setengah dari ekuitas bersihnya, yang artinya ekuitas bersihnya mampu menutupi semua jumlah liabilitasnya. Kemudian dari sisi ROE, memang emiten ini tidak terlalu tinggi dari sisi ROE-nya. Yang paling tinggi itu pernah terjadi di tahun 2020, yaitu di angka 7,56%. Tetapi sekarang, sampai dengan kuartal ketiga dia hanya mencapai 2,88. Artinya memang laba yang sebesar 127 miliar rupiah tadi itu masih termasuk kecil apabila dibandingkan dengan seluruh ekuitasnya, teman-teman. Nah, atas dasar kondisi keuangan tadi ada beberapa hal yang bisa disimpulkan. Yang pertama, untuk nilai buku emiten ini yaitu berada di angka 838. Memang terlihat untuk nilai bukunya sendiri itu tadi ekuitasnya mencapai 5,9 triliun, dan harga pada saat video ini dibuat yaitu di harga 184. Sehingga tercatat nilai value-nya itu masih tercatat 0,2 untuk posisi sekarang, teman-teman. Ini merupakan harga yang sangat-sangat jauh menurut saya di bawah harga nilai bukunya. Berarti emiten ini dihargai sangat-sangat rendah dari harga bukunya, teman-teman. Dan kemudian nilai PER-nya juga menurut saya cukup bagus, walaupun memang tadi dari sisi laba dia belum menunjukkan performa yang sangat-sangat signifikan, tapi dia ini masih dihargai di bawah PER 10, yaitu hanya 7,6. Nah, ini kedua hal ini dari sisi PBV dan PER, emiten ini menurut saya masih berada jauh di bawah harga yang seharusnya diraih emiten ini. Seperti biasa, memang saya merata-ratakan nilai buku dan nilai PER yang bisa diraih emiten ini, yaitu di harga 539. Jadi menurut fundamental ataupun kondisi laporan keuangannya tadi, emiten ini seharusnya layak dihargai di 539. Dan harga sekarang 184, ada potensi mendapatkan kurang lebih 2 bagger, teman-teman, apabila membeli di harga sekarang. Nah, kemudian untuk analisis lanjutan, untuk harga wajar emiten ini memang terlihat hanya berada di angka 264. Nah, terlihat di sini, ternyata emiten ini dihargai secara PBV wajar itu rata-rata di harga atau di angka 0,29 ataupun angka 0,3, teman-teman. Nah, kalau kita lihat sekarang, PBV 0,2 itu sebenarnya tidak terlalu jauh dengan harga wajarnya. Tetapi hal yang perlu dilihat lebih lanjut, untuk PER-nya saja dihargai 11 kali, teman-teman, secara historis. Dan sekarang PER di 7,6 ini, itu merupakan PER yang masih jauh di bawah PER wajarnya secara historis. Nah, oleh karena itu, saya kemudian menggabungkan harga atau PBV wajar dan PER wajarnya dapat harga wajar 264. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, mencapai harga 264 di harga sekarang 184 itu menurut saya potensinya juga cukup bagus, karena di sini yang pertama nilai MOS-nya ini udah berada di angka 30%, jadi penurunan dari angka 184 ini menurut saya sudah sangat-sangat rendah risikonya, teman. Kemudian untuk gain-nya juga masih cukup bersaing, teman-teman. Itu bisa diangkat di atas 30% ataupun hampir setengah bagger, itu sudah cukup menarik untuk mendapatkan potensi gain dari emiten ini. Kalau memang teman-teman memiliki analisis sendiri, mungkin bisa menunggu sampai dengan 2 bagger seperti yang saya katakan tadi, kalau memang didukung dengan performa ataupun laba yang akan semakin meningkat ke depannya.
Nah, secara grafik di sini terlihat memang laba paling tinggi itu dicatatkan di tahun 2020. Dan terlihat dari tahun 2021 terjadi peningkatan walaupun memang tidak signifikan, tapi terlihat di sini di 3 tahun terakhir, emiten ini sebenarnya melakukan perbaikan terhadap kinerjanya, dan ini yang menjadi faktor trust dari seorang investor. Dari 3 tahun terakhir saja dia bisa memperbaiki performanya. Bisa saja nanti di tahun depan, emiten ini bisa meningkatkan performanya lebih tinggi lagi dari tahun 2023, dan itu merupakan nilai plus menurut saya untuk emiten ini. Terlepas tadi dari nilai utangnya juga yang menurun, dan juga posisi kasnya yang tidak pernah minus, dan ekuitasnya yang meningkat dari tahun ke tahun. Nah, baik secara teknikal, ini tadi yang saya katakan, semenjak IPO, emiten ini selalu mengalami penurunan, dan terjadi penurunan yang cukup dalam itu di tahun 2020 pada saat COVID. Tetapi setelah COVID berlalu, dia sebenarnya sudah mengalami peningkatan yang termasuk signifikan, tapi terlihat dari tahun 2020 akhir tahun, atau di 2021 awal, emiten ini terkonsol secara cukup lama sampai dengan tahun 2023. Nah, ini menurut saya merupakan ciri-ciri di mana investor saham ini ataupun bandar dari emiten ini menunggu atau wait and see bagaimana performanya ke depannya. Di sini di tahun 2023 bulan September terlihat sebenarnya sudah terlihat ada peningkatan signifikan sampai dengan nilai tertingginya di 254. Tapi turun kembali ke harga konsolidasinya yaitu di kisaran harga 180 ataupun sampai dengan 200. Nah, jadi sekarang ini menurut saya adalah waktu yang tepat untuk entry di emiten ini, karena tadi dari sisi MOS-nya juga dia sudah di atas 30%, yang artinya penurunan dari harga sekarang, dari harga 184 ini menurut saya cukup kecil, dan potensi untuk meningkatnya itu jauh lebih tinggi, teman-teman. Bisa saja menuju ke angka 500 harga fundamental tadi, ataupun setidaknya di harga 300 saja itu sudah cukup memberikan potensi yang cukup tinggi dari sisi gain-nya, teman-teman. Kalaupun memang terjadi penurunan, menurut saya ini adalah kesempatan yang cukup bagus untuk kita menambah muatan di emiten ini. Dari sisi sentimennya, dari newsnya terlihat emiten ini kemungkinan akan melaksanakan right issue sebesar 2,35 miliar saham. Kalau pendapat saya pribadi, right issue sebenarnya tidak ada masalah asalkan dipergunakan untuk memperkuat modal ataupun melakukan ekspansi ataupun pengembangan bisnis. Yang menjadi masalah adalah kalau misalnya right issue-nya sering terjadi dan tidak ada signifikansi efeknya terhadap performanya. Di sini ada media menurut saya ya cukup menarik, yaitu pengendali Soci Line serok 2,14 miliar saham. Artinya di sini pengendali emiten ini percaya terhadap emiten ini dan mungkin akan melakukan aksi korporasi ke depannya. Bisa saja dia akan mengangkat harga emiten ini ke titik tertentu, dan ini merupakan angin segar bagi investor. Sayangnya untuk emiten ini memang tidak ataupun belum pernah memberikan dividen. Ini merupakan nilai minus bagi investor yang memang ingin berniat membeli emiten ini dan mungkin meng-hold untuk beberapa periode tahun ke depan. Kesimpulannya, yang pertama, emiten ini jauh masih di bawah harga wajarnya, baik secara PBV dan PER. Dan yang kedua, emiten ini terlihat sudah melakukan perbaikan dari sisi kinerjanya, terlihat dari peningkatan laba yang perlahan-lahan meningkat dari tahun 2021. Dan kemudian dari sisi likuiditasnya, emiten ini juga memiliki utang yang cukup rendah apabila dibandingkan dengan ekuitasnya, dan terlihat terjadi penurunan dari tahun ke tahun. Potensi menuju harga wajar saja sebenarnya sudah cukup menarik di angka 264 ataupun harga fundamental di 539. Keputusannya balik ke tangan-tangan investor, apakah mau membeli ataupun wait and see dahulu terhadap emiten ini. Mungkin sekian pembahasan mengenai emiten ini. Boleh diklik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.